and welcome to VOH Podcast. Voice of Hope is here. Bersama saya Jennifer Alimjaya dan partner saya Karissa Janata Supratman. Well, kita di sini mau ngucapin selamat mengenalkan ibadah puasa bagi teman-teman yang sedang berpuasa. Yes. Gak kerasa ya sudah 2 tahun kita di sini. Nah, untuk merayakan 2 tahunnya kita akan mengadakan live on stage. Yes, you heard that right. Kita bakal ngundang kalian semua dan 3 bintang tamu spesial kita yang dahsyat. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita undang bintang tamu pertama kita. This is Floresita. Halo. Gimana kabarnya, Kak? Baik banget. Kakak gimana kabarnya? Oh, puji Tuhan, kita baik. Oke. Kak, first question ya, sebenarnya narkoba itu apa sih? Soalnya kita dengar-dengar nih, dapat informasi kalau narkoba itu obat-obatan ilegal dan terlarang yang dapat memberikan efek menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan rasa ngantuk serta merangsang. Sebenarnya itu benar nggak sih atau cuman gosip-gosip receh belaka? Itu sebenarnya benar banget Kak. Semuanya itu benar banget. Narkoba ini lebih dikenal dengan nafza ya. Itu merupakan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Mereka ini semacam obat-obatan, tapi kalau dikonsumsinya itu sembarangan, terlalu banyak, itu memang bisa merusak tubuh, menyebabkan penyakit, dan itu berbahaya. Jadi kalau kita mau menggunakan narkoba itu harus ada instruksi dokter dulu. Maksudnya obat-obatannya ini ya. Oh, gitu ya, Kak. Bahaya. Bahaya banget ya. Terus kalau misalnya kan banyak nih jenis-jenisnya. Dari sepengalamannya kakak kan polwan nih. Nah, kebetulan banget ini spesial. Oke. Sebenarnya jenis-jenis yang paling sering digunakan di Indonesia itu apa sih tentang narkoba? Oke, narkoba di Indonesia ini yang paling sering kita dapat kasusnya itu ada 4 Kak. Yang pertama itu ada ganja, kedua ada sabu-sabu, terus yang ketiga ada nipah, yang keempat, yang terakhir itu dextro. Saya jelasin ya. Yang pertama ganja. Ganja ini obat-obatan yang mengandung tetrahidrocannabinol. Itu semacam tumbuhan kanabis. Jadi tumbuhan itu bentuknya kayak daun gitu Kak. Terus dari ini tuh efeknya bisa membuat kita bahagia, bisa bikin kita senang gitu. Jadi banyak banget yang teradiksi sama ini ganja ini Kak. Terus yang kedua ada sabu-sabu. Nah, sabu-sabu ini yang paling ngetren banget di kalangan anak-anak remaja sekarang. Ya, betul. Itu karena bentuknya itu kan kayak pil gitu ya Kak, pil putih gitu. Biasanya mereka hancurin dulu, terus mereka gulung kertas, disedot pakai hidung nih. Nggak pakai mulut tuh disedotnya. Nggak pakai hidung. Waduh. Terus mereka ada yang langsung ditelen pakai air juga. Terus ada yang mereka langsung suntik. Kalau disuntik itu katanya efeknya itu lebih cepat gitu masuknya. Dan ini obat yang ini tuh tahan 1 harian. Jadi mereka tuh suka banget gitu. Terus yang ketiga ada Nipam ini tuh obat-obatan yang bisa menghilangkan rasa anxiety. Jadi misalnya kalau orangnya ini penderitanya ini punya kekhawatiran, terus kayak mereka depresi, terus mereka sering rasa takut, biasanya mereka itu mengkonsumsi Nipam ini supaya bisa menghilang gitu. Mereka rasanya kayak oh ya udah plong gitu. Jadi banyak yang pakai nih. Terus yang terakhir si dextrom ini itu tuh biasanya dibuat di minuman-minuman. Soalnya efeknya itu bikin mabuk Kak. Kayak alkohol berarti ya? Bener banget. Berarti ada sisi positif dan negatifnya juga nih. Ada. Terus kalau dampaknya bagi masyarakat sendiri itu gimana sih? Kayak buat masyarakat ya mungkin banyak orang yang jadi pengangguran ya Kak ya. Terus mereka pasti terlilit hutang juga kan. Banyak yang kita tangkap, jadi mereka nggak bisa kerja apa-apa lagi. Terus dampaknya juga kan mereka jadi karena mereka sudah addik dengan narkoba ini tadi, mereka jadi susah lepas toh. Ya, jadi kecanduan ya. Iya, jadi susah kita buat mengkontrol mereka ini. Terus masalah ini pun juga kedepannya juga susah Kak. Soalnya pasti generasi selanjutnya itu kan mereka tahu ya, oh
mereka lihat orang-orang sebelumnya pada pakai ini, terus Mm-mm. mereka ingin coba-coba kan akhirnya Mm-mm. mereka ikutlah kayak gitu, dan kita ini nggak bisa mengkontrol semua orang kan, jadi Ya, betul. ya susah buat kedepannya juga gitu. Jadi menurut saya tuh harus ada kesadaran dari kita sendiri untuk mau berhenti. Oke. Komplimentif banget ya. Ya, Terus kalau misalnya kan banyak nih orang-orang yang pakai nih katanya Ya. Kak. Terus solusi yang dapat Kakak tawarkan untuk pecandu yang udah terlanjur terjerumus itu gimana sih Kak? oke, buat orang-orang yang mau sembuh nih ya, Mm-mm. pertama itu harus ada kesadaran dari kalian. Kalian tuh harus mau sembuh gitu. Mm-mm. Terus ada 3 opsi nih yang saya tawarkan. Yang pertama itu ada rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial ini pendekatan dengan keluarga juga. Terus kalian tuh harus menyadari kalau di lingkungan kalian sekarang berteman ini itu kurang baik. Kalian harus mau pindah untuk ke pertemanan yang bisa mensupport kalian, yang bisa membantu kalian dalam pemulihan. Tuh. Kemudian ada rehabilitasi medis. Ini urusannya dengan dokter sendiri ya. Jadi kalian akan diresepkan obat, akan diberikan penanganan khusus. Kemudian ada kegiatan keagamaan. Ini untuk mendekatkan kalian sendiri dengan Tuhan. Kalian akan diberikan arahan. Tuh. Oke, cukup menantang juga ya Iya, pembahasan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua. Dan kita masih punya satu bintang tamu yang spesial lagi. Ini nggak kalah spesialnya dari yang pertama ini. Langsung saja kita masuk ke segmen gosip, gabungan orang saling peduli. Dipersilakan untuk Dokter Reksa. Halo. Apa kabar? Iya, gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan baik. Waduh, masih sibuk-sibuknya ya? Iya, mulai sibuk ya. Apalagi kan ini lagi bulan Ramadan, banyak panggilan podcast sana sini. Waduh, rame ya jobnya. Lumayan Kak. Nah, kita kan tadi kan lagi bahas tentang HIV nih Kak. Kalau HIV itu salah. Tadi bahas narkoba Iya, sama Pol salah One gitu. Pro. Iya. Tadi kita lagi bahas tentang narkoba, terus kan kalau narkoba ini biasanya kan nyambung ke HIV nih Kak. Nah, Oh iya. sebenarnya kalau HIV itu gimana sih Kak? Bisa tolong dijelaskan? Oh, untuk HIV sendiri ya. Jadi sebenarnya HIV itu adalah virus. Kepanjangannya itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV ini adalah virus yang menyerang sel imun dalam tubuh kita. Khususnya itu adalah dalam sel darah putih yang diserang adalah sel T atau CD4. Nah, jadi sel T atau sel CD4 ini adalah sel yang melawan infeksi-infeksi. Sel darah, seperti yang kita ketahui ya bersama bahwa sel darah putih itu bertugas untuk melindungi tubuh kita menjadi imun tubuh kita. Nah, kalau inilah yang diserang sama virus HIV itu sendiri. Jadi penderita HIV itu memiliki imun yang rendah dan rentan terkena penyakit-penyakit gitu Kak. Lanjut. Jadi itu yang paling sering digunakan di Indonesia itu apa saja sih? Untuk jenis-jenisnya. Ada nggak Untuk sih HIV jenis-jenisnya? sendiri tuh nggak ada jenisnya ya Kak. Jadi HIV itu ya HIV. Tapi mungkin aku bisa cerita historinya nih. Oh, ya, Mungkin boleh. sejarahnya ya. Jadi HIV sendiri itu dikabarkan nih Kak dari penelitian itu berawal dari sebenarnya adalah simpanse, virus dari simpanse, yaitu SIV, yaitu Simian Immunodeficiency Virus. Jadi pada tahun 99 saya pernah baca itu bahwa dikabarkan peneliti menemukan bahwa ada kemiripan DNA di antara virus SIV dan HIV. Nah, diperkirakan zaman dahulu kala nih, puluhan tahun yang lalu, ini berasal dari simpanse virusnya. Nah, ini bagaimana dok kok bisa sampai merambat ke manusia? Itu di Afrika itu kan masih gemar melakukan pemburuan liar ya. Jadi ada yang memburu simpanse, kemudian memakan daging simpanse yang ternyata simpanse itu memiliki inang penyakit SIV. Nah, dari dimakannya daging simpanse tersebut masuk ke tubuh manusia. Nah, sel itu bermutasi
dan berubah menjadi HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus, yang sampai sekarang pamornya ini masih tinggi ya, dan bisa kita Iya, ketahui bahwa ternyata orang-orang Indonesia itu ternyata banyak yang terkena HIV. Iya. Nah, ini juga punya keterkaitan nih Kak sama narkoba. Kok bisa dok? Nah, jadi HIV sendiri itu ada salah satu penyebarannya itu melalui cairan tubuh, terutama cairan tubuh ya. Nah, sebenarnya kalau kita berbagi minum atau apa itu masih nggak apa-apa. Tapi cairan tubuh yang langsung ke darah itu, karena kan kembali lagi bahwa HIV ini menyerang sel darah putih. Nah, apapun yang menyentuh ke darah itu, apalagi kalau ada inang HIV tertentu di sana, itu pasti langsung masuk. Contohnya, seperti penggunaan narkoba tadi dengan jarum suntik. Jarum suntiknya yang barengan-barengan, yang saling berbagi jarum suntik. Nah, itu bisa menjadi salah satu pintu masuk HIV. Kemudian, lakukan hubungan suami istri atau hubungan seksual. Kok bisa dok? Nah, karena dalam biologi, kalau laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri, itu pasti ada luka yang muncul dalam kelamin perempuan yang disebabkan oleh yang laki-laki, gitu kan? Terjadi luka. Nah, bisa adanya ini transfer virus di sana. Nah, itu yang menjadi salah satu hal juga yang bisa membuat HIV itu menyebar. Kalau untuk dari segi dampak nih bagi masyarakat dan apa ya, ancaman-ancaman gitu, gimana sih HIV bisa menyerang masyarakat? Merugikan. Mungkin dapat merugikan masyarakatnya ya. Iya, betul. Ya. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini HIV itu belum ada obatnya. Jadi belum bisa dipastikan, tidak bisa dipastikan sembuh. Nggak bisa sembuh Nggak gitu. bisa total gitu Nggak ya? bisa total sembuh. Tapi kita bisa menekan laju perkembangan virus yang ada dalam tubuh kita. Nah, biasanya orang yang terkena HIV itu akan meminum antiretroviral atau ARV. Nah, obat ARV ini bisa menekan laju penyebaran virus HIV yang ada di tubuh kita sebelum nanti masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap AIDS. Nah, jadi perlu kita bedakan ya di sini, ada orang dengan HIV dan ada orang dengan HIV/AIDS. Itu adalah dua hal yang berbeda, karena pada dasarnya HIV atau Human Immunodeficiency Virus, sesuai dengan namanya, virus. Jadi HIV itu adalah virusnya yang menyerang tubuh kita, sama seperti COVID yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau coronavirus. Nah, dampaknya apa dok? Ya AIDS itu. Jadi HIV adalah virus penyebabnya dan AIDS adalah penyakit yang dihasilkan dari virus tersebut. Nah, kalau orang sudah dalam fase AIDS, itu bisa dikatakan kalau di kanker itu stadium akhir. Karena itu imun tubuhnya sudah benar-benar diserang. Dan itu biasa tampak sekali kalau kita bercengkrama, kita bertemu dengan orang yang terkena AIDS, atau kita biasanya memanggilnya ODA, itu karena dia sudah tidak punya imun yang bisa menghalau virus-virus yang menyerang, itu biasanya mulutnya itu, mohon maaf, tumbuh jamur dan kawan-kawannya. Gitu sih teman-teman. Ada nggak sih peluang untuk kan orang-orang nih yang udah terlanjur kena HIV gitu, ada nggak sih peluang untuk sembuh dari itu lingkaran itu? Ya, seperti yang tadi saya telah sampaikan ya kepada teman-teman, mohon maaf sekali untuk saat ini ya, teknologi yang kita punya di abad sekarang itu masih belum bisa menemukan obat yang bisa menyembuhkan secara total penderita HIV/AIDS atau HIV, kan memang tidak ada obatnya, karena virus ini dengan sangat mudah untuk bermutasi dan bermutasi hingga obat pastinya itu belum bisa gitu. Karena ini virus bukan bakteri. Virus itu punya hal yang lebih hebat, gitu. Dia bisa bermutasi dengan cepat. Seperti COVID juga kan mutasinya cepat kan, kita banyak variannya tuh tahun waktu itu kan banyak banget, sampai di TikTok tuh ada jokesnya. Ini penyakit virus atau apa kok variannya banyak banget, kayak es boba gitu kan dulu. Nah sama HIV itu juga virus yang mutasinya itu cepat sekali. Dikasih obat ini berkembang lagi, dikasih itu berkembang lagi. Makanya itu sampai saat ini tuh belum ada obat pastinya. Tapi ya tadi itu dengan antiretroviral atau ARV itu bisa menekan pertumbuhan virus yang ada di tubuhnya dan
bisa memperpanjang masa hidup orang dengan HIV. Nah, jadi buat teman-teman ya, pembelajarannya itu ya hiduplah dengan kondisi hidup sehat. Karena orang dengan HIV/AIDS, orang dengan ODA itu hidupnya sangat-sangat tidak enak. Karena dia harus minum obat terus untuk bisa berjuang untuk bertahan hidup. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari penyakit mematikan ini ya, dari virus mematikan ini. Contohnya seperti yang tadi Polwan Flo bilang, jangan gunakan narkoba karena salah satu pintunya adalah narkoba tadi. Kedua, jangan melakukan hubungan seks bebas. Lakukanlah ya saat memang sudah waktunya gitu. Atau kalau memang karena memang zaman sudah berubah kali ya teman-teman ya, itu mungkin bisa dianggap sebagai suatu kebutuhan ya, lakukanlah seks dengan aman, dengan pengaman. Seperti itu. Walaupun ya, ini saya juga melakukan searching, seks aman dengan, mohon maaf, pelindung kondom itu tidak bisa menghalau HIV 100% loh. Jadi masih bisa ada celah karena virus ini sendiri tuh ukurannya sangat kecil dan kondom tuh masih punya pori-pori yang bisa meloloskan virus ini, amit-amit. Nggak mau kan terjadi, makanya kalau bisa udah nggak usah seks bebas gitu. Itu tadi dari penjabarannya Dokter Reksa, bisa kita ambil kesimpulan kalau misalnya ya hidup yang bener-bener aja Ya, gitu ya, biar hidup sehat aman. sesuai dengan Ya, ajaran ideologi negara, dengan ajaran agama kita masing-masing, itu pasti memberikan hal positif lah, pasti nggak ada yang mengajarkan yang buruk-buruk. Karena memang apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah Polwan Flo sampaikan itu perlu kita waspadai bersama ya, karena memang suatu isu yang sangat membahayakan. Apalagi mungkin Polwan Flo setuju, apalagi sebagai penegak hukum ya, bahwa narkoba dan HIV itu menjadi salah satu ancaman untuk keberlangsungan negara Indonesia ke depannya. Jadi salah satu AGHT atau ancaman, gangguan, dan hambatan dan tantangan negara Indonesia. Mungkin kalau dari Dr. Flo nih bisa menjelaskan, Dr. Flo, Polwan Flo, mohon maaf, dari Polwan Flo, kembali dari Polwan Flo sendiri, kenapa sih kok bisa narkoba itu menjadi AGHT Indonesia gitu? Oke, jadi seperti tadi saya bilang itu ya, karena dari banyaknya orang yang mengkonsumsi itu, negara kita kan jadi nggak maju juga, jadi susah, terus kita kekurangan tenaga kerja juga toh, terus jadinya banyak orang-orang di jalan itu yang nggak punya pekerjaan, terus mereka dilihat kan kurang enak juga kan, buat mereka ini bikin ulah di sana sini karena efeknya obat yang mereka konsumsi itu juga menjadi suatu tantangan nih buat negara kita, gimana kita bisa menyikapi orang-orang ini. Bener banget, mau menambahkan juga nih dari pendapatnya Polwan Flo, karena kalau orang generasi muda kita ya, itu semua telah terjangkit, dalam tanda kutip terjangkit narkoba dan juga nanti berdampak ke HIV, itu pasti menghasilkan generasi bangsa kita yang buruk, jelek. Kalau generasi bangsa kita yang notabene akan meneruskan jejak negara kita 10 tahun, 20 tahun ke depan, siapa yang akan mengurus negara ini ke arah yang lebih baik kalau generasi mudanya sudah terjangkit narkoba dan HIV. Jadi ya bisa dikatakan memang narkoba dan HIV ini perlu disikapi bersama ya, untuk karena ini salah satu AGHT Indonesia yang perlu kita waspadai bersama gitu. Oke, selanjutnya untuk sesi terakhir kita, Jadi itu solusinya bagi yang mengonsumsinya itu gimana sih solusinya? ya bisa tolong diberikan solusi. Tadi kan kita udah bincang-bincang banyak nih tentang HIV, tentang narkoba. Nah, untuk HIV-nya sendiri, solusi yang bisa dokter dan mungkin Polwan Flo bisa sampaikan apa? Ya mungkin untuk solusi ya, kalau untuk saya sendiri ya, dari sisi HIV, solusi yang pertama kalau memang dia sudah terjangkit HIV karena memang tidak bisa disembuhkan, ya udah stop gaya hidup kamu yang dalam tanda kutip melenceng-lenceng itu, ubahlah perilaku kita bersama yang terjangkit menjadi lebih baik. Terus juga rajinlah minum ARV, karena bisa dikatakan adalah ARV adalah nyawa kedua kamu yang bisa membuat hidup kamu lebih panjang, yang bisa membuat penyebaran virus dalam tubuh kamu itu menurun ya. Konsumsilah ARV, jangan malas mengkonsumsi ARV kalau kamu memang sudah terjangkit HIV. Jangan malas-malas. Terus juga
eh, mulailah bertobat ya, Iya. mendekatkan diri dengan agama, Betul. karena kan kita tidak tahu ya kapan kita dipanggil. Iya, betul. Walaupun kita kelihatan sehat, Tuhan berkada lain kan tidak ada yang tahu. Iya. Makanya ya dekatkanlah diri dengan Tuhan. Gitu sih kalau dari HIV. Kalau dari narkoba mungkin Kalau dari narkoba ya, kalian tuh sadar diri aja sih ya. Kalau misalnya nggak sadar mau diri sakit, nantinya tua nggak mau repot sama badan sendiri, kalian harus stop dari sekarang. Kalian harus punya niat buat stop dari sekarang. Itu aja sih, nggak susah-susah banget. Oke. ini juga Kak, kalau mau ini dari sisi agama ya, sebenarnya narkoba dan HIV ini tuh dilarang loh. Iya, betul. Itu sangat melanggar dan nggak ada di kamusnya agama-agama itu. Benar. Kayak gitu. Aku punya temen nih Kak yang bisa cerita mengenai dalam sisi agama. Mau nggak dipanggil? Oh, boleh. Ya. Kita langsung aja kita undang bintang tamu terakhir kita dan ini ahlinya peragamaan, oke? Silakan untuk Mas Wasa. Gita. Halo Kak, apa kabar? Selamat ini ya, menaikkan ibadah puasa ya. Iya, ini. Minal aizin. Lagi Bapak izin. Iya. Nah, teman-teman nih kakak juga bisa dikenalkan nih teman aku. Namanya iya. Kak. Ini tokoh agama Islam. Kalau bisa diceritakan nih Kak, Hid, kamu kan Islam nih, lagi puasa juga kan. Ini Iya. kalau dari perspektif agamamu menanggapi narkoba dan HIV itu gimana sih? Apakah ini suatu hal yang halal atau ini haram atau bagaimana, bisa dijelaskan? Kalau dari perspektif agama Islam sendiri, seperti misalnya narkoba, itu merupakan hal yang haram, sama juga seperti HIV. Mengapa? Karena narkoba dan HIV itu kan apa ya, kayak apa, bisa merusak tubuh kita secara fisik dan rohani. Dan selain narkoba itu kan juga ada zat-zat adiktif yang bisa merusak organ tubuh kita sama otak kita. Nah, di dalam hukum Islam, umat-umat Islam itu tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi narkoba maupun apa ya, seks bebas yang bisa mengakibatkan HIV. Karena kita telah diberikan tubuh yang sempurna oleh Allah SWT, dan kita tidak boleh merusaknya, melainkan kita harus merawatnya. Ya, jadi hukumnya haram ya Kak? Iya, haram. Haram. Nah, ini aku juga mau sharing nih Kak, dari Apa tuh? kok tadi itu dari pandangan teman aku kan dari umat Muslim. Ya. Kalau aku mau mungkin dari agamaku Kristen Katolik ya. Walaupun memang kalau di ajaran kami itu nggak ada hukum pasti bahwa itu haram atau halal, tapi itu suatu hal yang tidak baik dan memang tidak boleh dilakukan. Karena kita kalau bisa mau merefleksikan nih dari ayat Alkitab dari Timotius, itu dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, Benar. Ya, betul. tempat Allah bersemayam. Kalau mungkin kakak pernah baca ya. Jadi ya bagaimana sih kita merawat bait Allah? Kalau bait Allah ternyata bukan cuma di gedung gereja, bukan cuma di biara, tapi juga ternyata di tubuh kita ada bait Allah gitu. Jadi ya kita harus merawat tubuh kita. Dengan kita mengonsumsi narkoba atau seks bebas yang bisa mengakibatkan HIV/AIDS, itu berarti kan kita tidak merawat bait Allah yang bersemayam di dalam diri kita. Jadi memang narkoba dan HIV ini suatu hal yang bisa dikatakan Tidak boleh. tidak boleh ya Sama dalam sekali tidak ajaran boleh. Katolik juga, bukan cuma dari Islam. Nah, terus juga kalau misalkan kita mau melihat dari Dekalog nih, 10 perintah Allah. Nah, itu juga dijelaskan bahwa ada satu perintah, yaitu jangan berzina. Oh iya, Iya. Nah, itu jangan berzina. Jadi bisa kita lihat bahwa memang HIV/AIDS salah satunya kan penyebabnya karena seks Bebas. Ya, atau bisa dikatakan itu dalam kata kasarnya berzinah ya, karena merupakan hubungan di luar nikah. Nah, itu memang juga tidak boleh dalam ajaran Katolik gitu. Dari sisi agama begitu sih Kak. Terima kasih untuk kakak-kakak yang hebat ini. Bintang tamu kita sungguh dahsyat ya. Jadi dapat kita simpulkan dari hasil podcast ini bahwa HIV dan apa tadi? Narkoba. Narkoba
adalah sesuatu zat yang sangat tidak dibolehkan di dalam agama. Segitu dulu mungkin ya Kak podcast kali ini ya. Iya. Kenapa juga harus datang podcast sebelah Kak? Sampai ya lamanya. Mohon pamit ya Kak. Terima kasih untuk kesempatannya.